Jadi untuk itu dalam
5 hari bulan Mei dan mereka tiba 20 hari bulan dan mereka pulang insyaAllah pada 5 hari bulan Mei. Panjang mereka di Pulau Pinang kita alhamdulillah dengan kerjasama kita dapat menyebarkan maklumat ini kepada saudara-saudara Islam kita. Dan saya juga pada malam ini telefon beberapa orang untuk karya untuk mewakili karya-karya yang ada di sekitar kawasan karya kita ini untuk turut serta dalam aktif pada malam ini supaya dengan yang terbaik mengikuti karya kita minta pada hari Jumaat yang akan datang ini diadakan dibatkan pada hari Jumaat untuk membantu menjayakan dakwah mereka. Dan alhamdulillah untuk tujuan itu kebenaran dari pengarah Jabatan Agama pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang telah memberi izinan kepada Dr. Lutfi untuk mengadakan pengucapan dakwah pada hari Jumaat bergantung kepada boleh bicara tentang mungkin, tapi di peringkat jabatan tidak ada halangan. Halangan alhamdulillah pengarah jabatan telah memberi sokongan di atas semua. Jadi untuk itu pada malam ini insyaAllah sama-sama kita mengikuti takliman ataupun penerangan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abu. Dan kebetulan beliau sendiri pernah terlibat secara langsung di Pulau Mentawai ini. Jadi untuk mengikuti apakah keadaan di Pulau Mentawai ini, saya silakan Yang Berbahagia Ustaz untuk meneruskan taklimat kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. واسمعوا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين.
kita untuk menyampaikan duka dari saudara kita seangkatan, untuk menyampaikan duka saudara kita seukhuwah, untuk memberitakan apa yang telah berlaku dengan sebuah daerah yang merupakan tempat lahirnya ulama-ulama besar di Indonesia, tempat kelahiran Buya Hamzah, Muhammad Nazir, dan ulama-ulama yang lainnya, yang mereka semasa hidup telah berjaya menyebarkan Islam di Padang Sumatera Barat. Ketika mereka tidak ada, ulama-ulama itu sudah menghilang, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini yang berlaku adalah orang-orang yang sejak lama telah tidak suka dengan Islam ini, boleh mereka mengambil cara dan berbagai cara. Mereka punya rencana dan proyek bagaimana pada Sumatera Barat yang merupakan tempat lahirnya ulama-ulama dan merupakan umat muslim yang 99,9% adalah muslim. Mereka punya cita-cita yang besar, sebagaimana cita-cita orang Yahudi dan Zionis ingin menjadikan seluruh wilayah Timur Tengah menjadi Israel Raya. Orang Kristiani di Sumatera Barat itu tidak dikenal sama sekali. Mereka tidak punya tempat di Sumatera Barat, karena seluruh ulama kita telah menanamkan satu paham akidah kepada umat Islam yang ada di Sumatera Barat, bahwa setiap muslim minimal sekurang-kurangnya setiap harinya telah membaca satu ayat yang merupakan rukun dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau janjikan kepada mereka, yaitu al-anbiya, asy-syuhada, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Itulah jalan yang telah kita doakan setiap hari supaya jangan keluar dari jalan yang orang yang fasik atau jalan generasi yang fasik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk orang yang mengikuti jalan al-maghdub. Man huwa al-maghdub? Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan al-maghdub? Al-maghdub adalah al-Yahud. Jangan sampai kita umat Islam mengikuti jalan orang-orang Yahudi atau condong kepada jalan mereka. Kemudian yang kedua adalah al-dhalin, orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Al-dhalin ini orang yang sesat adalah an-nasara atau Kristiani. Kenapa mereka sesat? Kalau orang Yahudi pintar, orang Nasrani tidak. Sebab apa?
Sinata atau Pertete. Beliau adalah Ustaz dipanggil atau selalu beliau disebut di sana namanya Ustaz Hasibuan. Sejak beliau masuk ke Pulau ini telah berjaya umat Islam. Hampir 50 umat Islam sudah bergabung dalam Islam, dan selebihnya atau di luar daripada yang 50% ini itu antum tidak punya agama. Kristian tidak punya tempat. Orang-orang Kristian tidak punya tempat di Pulau Betawi. Yang ada adalah ahli Muslim kalau tidak Islam. Ahli Muslim tidak tahu agama. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di pulau-pulau, tinggal di gunung-gunung, tinggal di bukit dan di tepi-tepi pantai. Yang mereka hidup dari laut, kemudian dari hutan. Makanan pokoknya adalah tahu dan makanan ubi-ubian. Alhamdulillah itu bertahan sejak tahun 1952 sampai 1950. Baru tahun 1950 mereka ini mulai punya cara. Mereka mulai berpikir bagaimana caranya mengubah akidah orang Sumatera Barat, khususnya Kepulauan Mentawai. Dan kejadian ini semakin mendapat tempat. Mereka semakin berjaya di saat tsunami melanda Kepulauan Mentawai. Inilah awalnya kaum Kristiani dan seluruh dunia sudah datang ke Mentawai. Saya ketika ada di Mentawai sempat bertemu dengan seorang pendeta dari Jerman. Seorang pendeta dari Jerman, kebetulan kita poskonya di dekat masjid, dan di dekat masjid itu ada orang pendeta. Dia belajar dengan fokus yang banyak. Dia belajar kemudian dia beli barang-barang yang ini kebutuhan-kebutuhan. Setelah itu anak-anak dipanggil. Jadi dipanggil anak-anak, kemudian kue-kue dibagikan. Dibagikan kue-kue. Apa katanya? Dia mengatakan saya ini adalah Kristen. Yesus telah sayang kepada kamu semua. Kamu disayang Yesus. Kamu dicintai Yesus. Kamu sangat dihitungan oleh Yesus. Kemudian dia bagi-bagi kue kepada anak-anak. Teman anak-anak. Dekat anak-anak. Dan anak-anak benar kalau dia dapat pasti anak datang. Pastikan. Karena Yesus sayang sama anak-anak. Sejak kejadian tsunami dengan kekuatan gempa 7,2 skala Richter telah meluncurkan, telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan sarana-sarana yang ada di Kepulauan Mentawai, dan telah meninggal dunia lebih dari 400 orang. Umat Islam semakin menderita rumahnya hilang, kemudian anak-anak dan suami istrinya hilang, harta bendanya hilang. Ketika itu berlaku, datang orang-orang menawarkan bantuan. Umat Islam semua ketika terjadi gempa, yang pertama kali itu masuk adalah orang dari Amerika. Mereka pakai helikopter. Umat Islam mungkin ustaz-ustaznya, dai-dainya mungkin tak punya helikopter, dan kita punya helikopter. Kita mencari semacam dengan kapal. Tapi untuk masuk ke Kepulauan Mentawai tidak mungkin dengan kapal. Apalagi waktu kejadian ini gelombang
Dia terdiri dari 115 pulau. Ada 4 pulau besar. Yang pertama adalah Siberut, kemudian Sipora, Pantai Utara, dan Pantai Selatan. Kepulauan terbesar adalah Siberut. Dari 4 pulau ini, pada tahun 50-an dan tahun 32 sampai 50-an, itu umat Islam 50% jumlah. Sudah hampir seluruh pelosok ini ada umat Islam. Di Siberut mayoriti Muslim. Di Sipora 50-50. Kalau di Siberut ini mayoriti Muslim jauh, itu mencapai 70% umat Muslim. Di Sipora 50-50. Di Pantai Utara dan Pantai Selatan ini baru bukan Kristen, dulu umat di luar Islam atau orang Islam itu karena jauh, jaraknya sangat jauh dari Siberut, dari Padang ke Siberut ke Pantai Utara dan Pantai Selatan ini jauh, maka dai-dai tidak bisa menjangkaunya, sehingga umat Islam hanya 20% saja pada tahun ini. Hari ini sudah berubah semua. Hari ini di total dari keseluruhan pulau yang ada, umat Kristen ini sudah mencapai 80%. Dan ini adalah rekor tertinggi yang boleh berjaya bagi kaum Kristen ini. Dan mereka sukses untuk mengkristenkan kepulauan utara. Hanya 80% dan umat Islam hanya tinggal 15%. Yang animisme, yang tak punya agama, yang tadinya mereka ini 50%, hari ini tinggal 5%. Selebihnya adalah kaum Kristen. Maka bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan, ketika kita masuk ke pelosok-pelosok, saya tidak sempat masuk dengan pakai perahu sampah. Perginya kita naik sampan, pulangnya harus mendorong sampah. Kita masuk ke kampung itu, ada satu kampung namanya Kampung Tarotau. Tarotau ini ada penduduknya 100 kepala keluarga. Umat Islamnya 30%, 70% adalah kaum Kristen. Kita masuk. Waktu itu saya menjadi khutbah Jumat. Dari 30% umat Islam yang datang pada Jumat hanya 5 orang saja. Hanya 5 orang saja. Yang mengerti, yang paham dengan apa yang kita cakap hanya 3 orang saja. Kita paham bahasa Indonesia, tak paham dengan bahasa Melayu. Dia bahasanya punya bahasa sendiri, bahasa Betawi. Mereka itu orang yang dari gunung, turun dari gunung. Kemudian mereka bercakap dengan bahasa mereka saja. Jadi di satu golongan kita tidak paham dengan bahasa mereka. Jadi 5 orang ini datang waktu Jumat, yang paham dengan kita, dan yang kita memahami apa yang kita ingin sampaikan itu hanya 1 orang saja. Inilah keadaan. Dai tak ada di situ, Ustaz tak ada di situ. Umat Islam tidak bisa banyak berbuat. Ketika mereka ada acara, mereka harus minta izin dulu kepada orang Kristen. Pak, kami mau ada acara, mau ada ini. Kalau tak boleh kata orang Kristen, maka tidak acara dia. Inilah sifat daripada orang-orang di luar Islam yang berlaku di Kepulauan Mentawai. Beda dengan di Malaysia. Ini yang berlaku di Mentawai. Ketika mereka ini jumlahnya sangat sedikit, mereka akan sangat takut, akan sangat sayang dan hormat kepada Rasulullah. Tapi ketika jumlah mereka sudah mayoriti, mereka menjadi menindas, menyakiti, dan tidak ada kasih sayang lagi. Saya menyaksikan kejadian yang ada di satu kampung yang ada di Tarotau ini, menangis kita. Tuan-tuan yang dikasih. Apa yang kita katakan? Dulu kampung ini 100% adalah umat Islam. Tapi hari ini tinggal 30%. Ketika kita tanya penduduk di sana kenapa kita pindah agama, katanya kami tak ada makan. Kami tak makan, tak ada beras. Kami tak makan, tak ada lauk. Tapi datang orang Jerman, orang-orang yang ke sini, dia bagi-bagi itu uang. Maka orang makan belum dikasih uang, berapa mau? Anak-anak itu semua makan. Sudah ada 300 orang umat Islam itu mau ketahui kirim itu ke Islam. Kirim ke Islam. 300 orang dia Islam. Setelah dia di sana dikajar menjadi pendeta-pendeta. Nanti pada lagi dia tahu menjadi pendeta.
dari seluruh pulau yang ada di Beirut, di Porak, Sampai Utara, dan di selatan ini, yang ada umat Islamnya hanya di satu kecamatan namanya di Beirut yang ada di tengah-tengah. Berarti tulisan yang di Beirut ini. Di situ saja umat Islam. Selebihnya itu sudah orang-orang Kristen. Apa yang menjadi kekuatan umat Kristen di sana? Yang pertama, bupati. Bupatinya adalah Kristen atau seorang pendeta. Ketua DPRD-nya parlemennya, ketua parlemennya adalah seorang Kristen. Kemudian camatnya, kepala-kepala kampungnya adalah Kristen. Bahkan tidak sedikit ada satu kampung Islam, mayoritas Muslim, tapi kepala kampungnya adalah Kristen. Karena ditunjuk langsung oleh bupati. Dan Kepulauan Mentawai ini punya kekuatan, boleh mereka berlaku berjaya di situ karena di Indonesia berlaku sistem otonomi. Otonomi adalah bahwa bupatinya berkuasa penuh terhadap isi negeri. Gubernur yang ada di Padang ini tidak bisa intervensi banyak, dia tidak bisa mengatur banyak bagaimana Kepulauan Mentawai kita. Yang paling banyak berkuasa dan paling punya power Kepulauan Mentawai hanya bupati saja, yang kebetulan hari ini dikuasai oleh orang Kristen. Jadi ini pertanyaan dari jemaah kemarin. Kenapa gubernurnya tidak turun? Kenapa pemimpin-pemimpin Muslim Indonesia tidak masuk ke Mentawai seorang ke Mentawai supaya umat Kristen tidak menjadikan ini sebagai kepulauan ini? Kita kata bahwa beda mungkin dengan Malaysia. Saya akan bersyukur sudah 5 tahun belakangan ini saya selalu mengikuti perkembangan Malaysia dengan berita. Radio yang selalu saya dengar di Indonesia adalah IKIM, Institut Pemahaman Islam Malaysia. Ada satu hal yang menjadi daya tarik saya adalah ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di IKIM. Sangat Islamnya. Tapi kalau sudah cerita-cerita politik, kurang enak dengarnya kalau IKIM. Karena sudah singgung sana, singgung sini. Ini Islam, karena Islam, tapi cari-cari apa nama? Suka jelek-jelekkan begitulah. Tak enak dengarnya. Apalagi ketika kita mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanbi, apa yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Jangan cari-cari kesalahan saudara. Tapi kalau yang lainnya enak mendengarnya. Itu yang saya menjadi senang mendengarkan IKIM. Nasihat-nasihatnya, semangatnya, cerita-ceritanya sangat menyenangkan. Apalagi bercerita tentang surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, yang menyenangkan juga adalah dari Malaysia, Ibn Upin. Dan tuan-tuan, saya seorang guru mulai dari tingkat rendah, anak-anak umur 4-3 tahun, sampai umur tingkat tinggi. Saya setiap hari berhadapan dengan anak-anak. Kalau ditanya seluruh anak saya hari ini lebih dari 100 orang, ditanya satu persatu kenal nggak dengan Upin? Bukan kenal saja, bukan kenal Ustaz. Tuan-tuan, hampir seluruh anak-anak kita di Indonesia punya koleksi Ibn Upin. Mulai dari cerita pertama sampai ke sekolah-sekolah, lengkap koleksi di sini. Bangsa Ibn Upin ini lebih percaya dan lebih dikenal oleh orang Indonesia, anak-anak Indonesia daripada film-film Jepang seperti Satria Wajah Hitam, Doraemon atau yang lainnya tidak dikenal. Ibn Upin. Kenapa? Ada yang paling berkesan mereka itu si Ibn dan si Upinnya. Ketika saya ke sini, Ibnu Wahyudin anak-anak cerita tolong sampaikan kirim salam sama Ibn Upin. Saya kata ketika di Pulau Pinang, mana mau ketemu sama Ibn Upin? Ibn Upinnya ada di Kuala Lumpur. Saya ada di Pulau Pinang. Jadi apa nama? Kenapa sampai ke situ ceritanya? Saya jadi bingung menyampaikannya. Jadi tuan-tuan yang di sini, ini beda dengan Indonesia. Malaysia ada yang menjadi daya tarik bahwa agama ini diatur oleh negara. Agama ini disupport oleh negara. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah masalah pajak dan zakat. Zakat di Malaysia, kalau orang Muslim sudah zakat, dia tak perlu bayar pajak. Lu biasa. Indonesia bayar pajak, bayar zakat. Perlu lagi dari negara yang lain.
Itu kan negara tak campur agama, karena agama ini urusan pribadi, negara tak ikut campur. Namanya Islam liberal. Ini berlaku pemerintahan. Jadi ketika terjadi di kepulauan Mentawai ini ada kejadian rasuah. Ada kejadian yang membuat urusan Islam sakit, negara tak bisa campur. Negara tak bisa ambil alih, negara tak bisa mengatur. Karena ini adalah otonomi daripada bupati yang ada di kepulauan Mentawai. Maka apa solusinya? Ini kita coba. Salah satu solusinya negara kita tidak minta harap supaya pada campur di sini. Maka kita kumpulkanlah NGO yang ada di Indonesia. Alhamdulillah dari luar negeri yang masuk pertama kali adalah dari Malaysia. Bukan dari Arab Saudi, bukan dari negeri lain. Dari Malaysia. Global Peace Malaysia adalah NGO yang pertama kali mensupport kita. Dan bahkan mereka ini yang paling banyak bersemangat di medan atau di lapangan ketika berhadapan dengan orang-orang Kristian. Saya sangat berharap tuan-tuan yang dikasihi dengan seorang ketua NGO yaitu Pak Jadla. Beliau ini kami dari orang Indonesia saja tak mampu menembus gelombang-gelombang yang luar biasa. Tapi beliau sanggup. Itu gelombang-gelombang mencapai 5 meter dengan kapal sederhana dia tentu apa yang dia cita-citakan. Umat Islam Mentawai harus terselamatkan. Jangan tempat ini dikatakan kesempatan kepada orang-orang Kristian. Ini adalah asal daripada umat Islam. Bahkan yang terakhir, beliau bersama rombongan 2 orang ustazah dari Malaysia. 2 orang ustazah dari Malaysia namanya Ustazah Siti Suraidah dan Ustazah Azimah. Beliau berdua ini datang dari Institut Al-Quran Kuala Lumpur hanya untuk menjemput 2 anak yatim yang ada di Kepulauan Mentawai yang orang tuanya Kristian. Anak ini sudah Muslim, orang tuanya Kristian. Jadi ketika anak ini pulang kampung, orang tuanya tak boleh lagi, tak boleh pulang ke Padang untuk belajar, karena dia ingin anak ini juga tetap jadi Kristian. Tapi dia juga berdoa di pun orang tuanya dipujuk, alhamdulillah bisa dia pulang ke anak, kembalikan ke Padang. Dari situ kita punya tekad. Orang Malaysia saja punya tekad yang seperti ini, kenapa kita Indonesia lemah? Maka kita ajak seluruh Indonesia yang ada ini Mentawai harus kita selamatkan. Mentawai harus kita selamatkan. Alhamdulillah. Karena itulah kita sabar di sini memerintahkan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan agar ini menjadi perhatian kita bersama. Karena ini boleh berlaku pada saja. Sumatera Barat Islam. Kalau bukan Islam bukan orang Sumatera Barat. Dulu hari ini tidak ada. Karena orang Kristian sudah mulai berjaya di Indonesia. Ini adalah satu-satunya masjid yang ada di Kepulauan Mentawai. Di sinilah kita bermarkas, di sinilah kita beraktiviti, dan inilah yang penting. Insya Allah sudah masuk ya Pak? Sudah cukup ya? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, tadi yang mungkin kita sampaikan. Jadi beritanya mungkin sudah jelas. Sama sedikit. Ini tuannya apa ya? Sama sedikit. Ya. Baik. Ini masjid adalah satu masjid dan markas kita di sana, dan inilah kebanggaan umat Islam. Karena di seluruh kecamatan itu yang sasarannya di mana-mana itu mayoritas muslim, 80% muslim, 80% muslim, dan satu-satunya masjid kebanggaan mereka hanya ini. Tak ada masjid lain. Ini adalah bantuan dari Rabitah Al-Islamiyah Makkah. Ini bantuan dari luar negeri. Karena mereka tak tahu bangun. Ini bantuan dari luar negeri. Alhamdulillah di sini tidak ada sekolah rendah, tapi di ruangan yang sangat sempit dan kecil. Kemudian juga di sini pembinaan daripada seluruh anak-anak Kepulauan Mentawai yang ada di Bengkulu Selatan. Jadi kita bersyukur dengan adanya masjid ini sehingga kita bisa menyebar dari sini kita menyebar. Tapi ini tidak memadai, tempat kita tidak ada, kamar tidak ada, fasilitas tempat ini tidak ada. Hanya tempat sholat saja. Saya karena seorang guru melihat anak-anak langsung hati yang menerima. Saya kalau melihat anak langsung jiwa saya menerima. Karena wajah anak ini sangat bersih. Ketika kita menyampaikan sesuatu responnya cepat. Kadang kalau orang-orang tua kan kita sampaikan belum tentu diterimanya Tapi kalau anak kita katakan
cikgu kami sakit. Kami tak ada cikgu. Terus, sekarang mau apa? Kami main saja. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada anak-anak, ayo, kita kumpul lah. Kita kumpul sini, ya, kumpul. Awalnya kumpul 10 orang, 13, 15. Kemudian saya mulai bercerita. Saya cerita tentang Nabi Ibrahim, yang mempermasalahkan akidahnya. Cerita kepada tentang Nabi Musa, yang dia bersama orang-orang Yahudi di Israel yang kembangkan. Cerita tentang Nabi-Nabi yang lain. Akhirnya yang saya 10-15 orang, itu berkumpul ramai. Mereka ada 100 orang. Jadi, inilah keadaan umat Islam di sana. Mereka ini sudahlah miskin, gurunya juga miskin, tak ada cikgu, tapi semangat mereka ada. Semangat mereka untuk memegang prinsip akidah Islam. Jadi kita kumpulkan, katakan simulasi, dan kita dapat gift permainan-permainan. Alhamdulillah, kurang lebih 2 jam. Saya sebagai pendakwah penceramahnya, sebagai pengajar di sini, tapi kita mengajarnya kelasnya di luar, berpanas-panas. Alhamdulillah. Itu anak-anak. Kemudian yang ini adalah anak-anak kita tercatat yang kita bina di masjid yang tadi. Mereka ini sedang mengikuti pemeriksaan akhir di Kepulauan Mentawai. Jumlah mereka hanya 13 orang saja. Inilah anak yang kita harapkan sebagai kader yang akan mendakwahkan Islam ke Kepulauan Mentawai. Sebab mereka ini paham yang bahasa Mentawai, asli Mentawai, dan mereka ini adalah orang yang bersemangat. 13 anak ini hari ini di dalam pembinaan kita termasuk masjid. Sudah punya program bagaimana mereka ini paham dengan Islam dan kemungkinan besar kita akan sekolahkan mereka keluar sekolah Islam. Nanti mereka kembali mendakwahkan Islam kepada umat Islam yang atau kepada umat yang ada di Kepulauan Mentawai. Kemudian yang ketiga ini adalah bapak-bapak ini yang baru disunat. Tadi di atas ini ada sunat masal, ada sunat dan nikah masal. Ada sunat dan nikah masal. Jadi ini bapak-bapak, anaknya sudah 10, ada yang 12 orang anaknya baru disunat. Baru disunat ya. Ibu-ibunya habis bapak-bapak yang disunat dipanggil ibu-ibunya yang kamuskan. Karena sebelumnya mereka ini adalah orang-orang animisme, tak ada agamanya. Jadi kita sunat dinikahkan. Di sini ada 13 orang, di tempat lain ada 9 orang. Dan alhamdulillah kita telah mengislamkan waktu itu lebih dari 30 orang. Kita islamkan ketika kita sampai di sana 30 orang. Alhamdulillah, selama perjalanan kita di Kepulauan Mentawai, ini adalah satu pantai yang ada di Kepulauan Mentawai. Dikenal dan digemari bahwa Kepulauan Mentawai ini sangat indah. Gelombangnya, tempat surfing yang paling bagus, yang terbaik itu setelah Hawaii yang mereka. Karena gelombangnya sangat indah. Kemudian pantainya bersih, air lautnya juga bersih. Ini adalah cikgu dari Malaysia. Dia cikgu guru bahasa Inggris. Kemudian ini adalah Ustaz Azimah, kepala sekolah Institut Al-Quran Kuala Lumpur. Dan Ustaz Azimah ini juga yang mengajak saya supaya datang ke Kuala Lumpur ke sekolahnya. Saya juga ingin banyak belajar dari sekolah beliau supaya juga kita bisa menerapkan metode sekolahnya kepada sekolah kita di Indonesia. Dan ini adalah cikgu kita atau syekh kita di sana, Pak Jablan, yang merupakan pejuang dari Malaysia yang ikut membantu menyelamatkan Kepulauan Mentawai. Alhamdulillah. Apa yang ingin kita lakukan? Satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Mentawai yang kita pahami saat ini Kepulauan Mentawai adalah kita harus membuat basis markas dakwah untuk pembinaan generasi umat Islam di Kepulauan Mentawai. Ini proyek yang ingin kita bangun insyaallah taala. Sama-sama kita coba menawarkan kepada seluruh kaum muslimin agar proyek ini berjaya. Bisa kita adakan ini bangunan dan kita jadikan sebagai markas dakwah, pembinaan dan sekaligus rumah dai dan rumah anak-anak yatim. Karena melalui ini dai kalau datang ke
yang kita inginkan dai kalau kita kirim ke Mentawai tinggal di sini. Jadi teman-teman, kalau mudah-mudahan ini kita mewakafkan amal jariah kita di sini, maka insya Allah ini akan jadi insya Allah akan terus mengalir hingga kita sampai dalam kubur. Karena pahalanya, kebutuhannya sangat besar, dimanfaatkan oleh anak yatim, para dai, dan juga umat Islam yang mencintai Islam. Maka ini adalah lahan dakwah, sekaligus juga lahan amal yang insya Allah Taala adalah peluang amal pahalanya sangat besar. Alhamdulillah untuk lahan ini kita telah diberikan tanah, sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi. Diwakafkan oleh seorang ahlinya, pengusaha di sana, beliau ahli orang Padang Muslim, untuk dijadikan pesantren di lingkungan. Alhamdulillah, 20.000 meter persegi. Itu tadi yang mungkin kita sampaikan. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis kita ini menjadi majlis yang berkahi. Semoga majlis kita di majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum majlis ini saya akhiri, waktu sudah berakhir. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin dengan Ustaz Fadil dan mungkin nanti selepas salat Isya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Mentawai. Semoga mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا إلهنا، اللهم يا إلهنا، اللهم يا إلهنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، خصوصا في إخواننا المسلمين في منطقة. اللهم أنت الناصر، اللهم أنت الناصر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المرتدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا، أنت ربنا رب السماوات والأرض. اللهم أنت الجبار، أنت القهار، أنت الملك، أنت الملك، أنت الوهاب، أنت القهار يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا، اللهم إنا ضعيف، اللهم إنا ضعيف، اللهم أنت القوة، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا إله إلا أنت، أنت القوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء.
الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا إلهنا يا إله العالمين يا رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب القبور وقنا عذاب القبور اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم تقبل يا كريم شكرا على إسلامكم جميعا semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, mengampunkan dosa-dosa kita, atas kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama al-anbiya di surga Firdaus, bersama as-siddiq di surga al-jannatul na'im, atau bersama para syuhada dan juga orang-orang saleh. Semoga kita bertemu nanti di surga yang telah disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba yang cinta agama, yang cinta perjuangan menegakkan agama ini dan cinta kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rahman taqabbal du'a innaka sami'ud du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan bila ada tutur kata yang tidak tepat saya sampaikan. Mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat lain. Aku pada hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi